Mana? Jadi ada tugas cek. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Justru katanya nengok si itu main di kemarin. Gak boleh kayak gitu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau rasakan kepada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Pembelajaran kami Tuhan dan kehidupan kami serahkan yang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau hapuskan Tuhan segala dosa yang kami perbuat, agar kami tidak menolak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik, siapa ketua kelas di sini? Saya, Bu. Baik, kepada Reni, siapa yang tidak hadir pada saat ini? Puji, Bu. Kemana si Puji? Sakit katanya dia, Bu. Gak bisa jalan, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu. Baik, untuk kalian semua, tolong jaga kesehatannya supaya tidak sakit ya. Iya, Bu. Dan kalau bisa, kalian harus menjenguk teman kalian yang sakit biar dia cepat sembuh. Ya, Bu. Baik, siapa yang mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Tidak ada kalian yang mengingat? Saya, Bu. Apa, Reni? Tentang definisi media kehumasan, Bu. Dan Apa itu? Apa yang dimaksud dengan media kehumasan? segala bentuk media atau sarana, saluran, channel yang digunakan seorang praktis humas dalam pekerjaannya dengan tujuan mempublikasikan secara luas dengan tujuan agar produk atau jasa yang humas hasilkan lebih dikenal oleh masyarakat. Oke, terima kasih ya Reni. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu menerapkan penyusunan pesan bidang kehumasan. Yang pertama itu teknik penyusunan pesan, di mana teknik penyusunan pesan dalam public relation atau humas adalah keterampilan menulis kas humas dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan atau sebuah organisasi. Baik, kepada Hetty tolong dibaca sekali lagi. Teknik penyusunan pesan. Teknik penulisan pesan adalah public relation atau humas atau public relation writing adalah keterampilan menulis atau writing skill khas humas atau PR dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan atau organisasi. Baik, yang selanjutnya itu teknik penulisan pesan terbagi dua. Tolong kepada Febru dibaca apa itu teknik penulisan pesan. Teknik penulisan pesan terbagi atas dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan media relation atau press relations, yang kedua berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan atau organisasi. Iya, tipe-tipe penulisan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan media relation atau press relation, yang kedua berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi tentang perusahaan atau organisasi. Baik, untuk yang kedua itu ada struktur umum penulisan pesan. Tolong kepada Remi dibacakan apa itu struktur penulisan pesan. Yang pertama itu judul, yang kedua byline, yang ketiga deadline, yang keempat header, yang kelima intro atau teras atau
mana di bagian ini tertera nama penulis yang tertera di dalam sebuah berita atau artikel. Yang ketiga, deadline, yaitu batas tanggal pembuatan artikel atau berita. Yang keempat, e-capture, yaitu gambar yang digunakan untuk menarik perhatian. Yang kelima, intro, yaitu paragraf pembuka atau alinea pertama. Yang keenam, tubuh, yaitu isi dan penjelasan tentang sebuah pesan. Yang ketujuh itu penutup. Di dalam penutup ini tertera kesimpulan atau penutup dari sebuah berita atau artikel. Yang ketiga, bentuk atau model penulisan. Pada Asmija boleh tolong bacakan bentuk atau model penulisan. Press adalah tempat untuk memberikan info-info, berita, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya melalui siaran pers, media rilis, pernyataan pers, atau rilis video adalah komunikasi tertulis atau direkam diarahkan pada anggota media berita untuk tujuan mengumumkan sesuatu seolah-olah berita. Terima kasih Asmija. Kepada Samuel boleh tolong dibacakan sekali lagi dengan suara yang keras. Bentuk atau model penulisan. Press release adalah tempat untuk memberikan info-info, berita, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya melalui siaran pers, media rilis, pernyataan pers, atau rilis video adalah komunikasi tertulis atau direkam diarahkan pada anggota media berita untuk tujuan mengumumkan sesuatu seolah-olah berita. Ya, terima kasih Samuel. Akan ini bacakan sekali lagi, yaitu bentuk atau model penulisan, yaitu press relation adalah tempat untuk memberikan info-info, berita, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya melalui siaran pers, media rilis, pernyataan pers, atau rilis video adalah komunikasi tertulis atau yang direkam diarahkan pada anggota media berita untuk tujuan mengumumkan sesuatu seolah-olah berita. Nah, materi yang selanjutnya itu bahasa komunikasi. Kepada Joshua, tolong dibacakan apa itu bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi yaitu kemampuan untuk berbahasa dalam komunikasi atau dikenal dengan public relation skill. Untuk itu diperlukan latihan dan ini mutlak pro harus menguasai teknik komunikasi dengan menggunakan formula SW plus IHAP serta struktur kalimat berita dengan sistem piramida terbalik. Baik, akan dibacakan sekali lagi. Bahasa komunikasi adalah kemampuan untuk berbahasa dalam komunikasi atau yang dikenal dengan public relation skill. Untuk itu diperlukan latihan dan ini untuk mutlak pro harus menguasai teknik komunikasi dengan menggunakan formula 5W tambah 1H serta struktur kalimat berita dengan sistem piramida terbalik. Baik, di sini Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan sekarang ya. Yang pertama itu, tolong dicatat ya. Yang pertama itu, bagaimana cara berbahasa yang baik dalam berkomunikasi. Yang kedua, sebutkan jenis public relation skill dalam pesan kehumasan. Diberikan waktunya 3 menit mengerjakannya.
Reni, Asmija, Febru, jangan bicara ya. Yang kerja akan diskusi dulu. Ya, Diskusi, diskusi, Bu. Bu. Baik, siapa yang sudah selesai? Samuel, Bu. Siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Oke, Reni. Nomor berapa yang sudah dapat? Nomor semua. Semua udah siap. Tolong bacakan ke depan supaya teman-teman yang lain yang belum mendapatkan bisa mencatat jawabannya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu bahan komunikasi humas. Kemampuan untuk berbahasa dalam komunikasi dikenal dengan public relations skill. Untuk itu diperlukan latihan dan ini mutlak pro harus menguasai teknik komunikasi. Perlu diingatkan bahwa bahasa komunikasi itu bukan saja keterampilan umum, dan tetapi di samping memiliki keterampilan diperlukan juga yang pertama kemampuan berbahasa yang baik, khususnya bahasa jurnalistik. Yang kedua memiliki wawasan yang luas, dan yang ketiga memerlukan kreativitas mengelola bahasa yang bersifat berita. Yang keempat mampu dan mengerti teknik menulis press release, dan yang kelima mampu dan mengerti teknik menulis artikel maupun fitur, dan yang keenam mampu menganalisa dan memahami keinginan pembaca atau radio dan lain-lain. Demikianlah hasil jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Reni. Berikan tepuk tangan kepada Reni. Tepuk tangan orang ini. Baik, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Silakan dulu. Bagi yang belum menemukan jawabannya, tolong dicatat ya. Ya, Bu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang dimana pertanyaannya yaitu jenis-jenis penulisan public relation skill. Yang dimana yang pertama itu jenis tulisan ilmiah terdiri dari skripsi dan disertasi. Yang kedua itu sastra terdiri dari novel dan puisi. Dan yang ketiga jurnalistik, yang dimana jurnalistik ini terdiri dari news atau berita atau menyampaikan informasi. Feature lebih menekankan insting kemanusiaan, bisa untuk menyampaikan informasi guna menambah pengetahuan. Yang kedua opini berupa kolom dan tajuk rencana. Yang ketiga reproduksi, yang dimana hasil ulang yang berupa tinjauan atau penilaian disebut resensi buku, kaset video dan lain-lain, dan reproduksi yang berupa ringkasan. Baik, terima kasih, Febru. Berikan tepuk tangan kepada Febru. Baik, untuk materi kita yang selanjutnya itu pedoman pemakaian bahasa dalam proses. Tolong kepada Asmija, tolong bacakan. Pedoman pemakaian bahasa dalam proses. Penulis dengan induk kalimat dan anak kalimat yang mengandung banyak kata hingga membuat kalimat tidak dapat dipahami. Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir seperti adalah atau kata kerja kau pula, telah atau penunjuk masa lampau untuk sebagai terjemah dalam bahasa Inggris, dari atau sebagai terjemahan of dalam hubungan milik, bawah atau sebagai kata sambung dan bentuk jamak yang tidak perlu diulang. Baik, terima kasih Asmija. Di sini siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini
bagaimana teknik penulisan pesan dalam public relation atau humas atau public relation writing merupakan keterampilan menulis atau writing skills kas humas atau PR dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan atau organisasi. Baik, terima kasih kepada Pedro. Baik, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas di rumah, tolong dicatat ya. Ya, Bu. Yang pertama itu, jelaskan struktur penulisan pesan bidang kehumasan. Yang kedua, coba uraikan cara berkomunikasi yang baik pada pesan kehumasan. Yang ketiga, sebutkan bahan penyusunan pesan kehumasan. Yang keempat, jelaskan bagaimana pelaksanaan kehumasan yang baik dan benar. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya tolong dikerjakan dan akan dipresentasikan untuk minggu depan ya. Baik Bu. Baik, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Joshua. Silakan Joshua. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Memberkati kami dari awal pembelajaran kami sampai akhir. Ya Tuhan, kini kami mau pulang, kiranya Engkau berkati kami perjalanan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Joshua. Baik, sampai ketemu minggu depan. Dijaga kesehatannya biar bisa masuk dari minggu depannya. Shalom. Shalom, Bu.